Kami bersyukur padamu ya Bapa. Berterima kasih padamu Yesus. Bersyukur akan hadirmu ya Roh Kudus dalam hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur siang hari ini boleh datang memuji, memuliakan, melakukan Kau Tuhan. Kami bersyukur miliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dengan pribadi-pribadi kami datang menghampiri, menyembah-Mu, memuji, memuliakan namamu ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau boleh melihat pada kami para hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kami pertaruhkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkaulah yang bertata di dalam kami. Engkaulah yang bertata di dalam puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Semua untuk kemuliaan namamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang ada bagi kami. Kami mau Tuhan segala kuasa-kuasa, roh-roh jahat, roh tenung, mantra-mantra, semua kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan. Tidak berkuasa, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas ibadah kami saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Hadir dan bertatalah di dalam ibadah kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi seluruh dulu selama kami hidup. Kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Kita yang percaya berkata amin. Masih siap untuk memuji Tuhan? Luar biasa. Yang siap memuji Tuhan, saya undang supaya makin berdiri yuk. Kita mau menari buat Tuhan, amin. Kita mau melompat buat Tuhan, amin. Tapi sebelum itu coba kasih salam kanan kirinya, kasih bilang kamu luar biasa. Ya dong. Senyum yang luar biasa. Saya percaya di sini adalah hamba Tuhan yang luar biasa, amin. Terima kasih Tuhan.
oleh hambanya yang luar biasa. Ada yang memberikan kesaksian bagi Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan di tempat ini? Ada? Oh, ada satu pujian lagi Pak. Ayo, yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Saya undang hamba Tuhan yang memberikan kesaksian. Raja Bapa, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ada hamba Tuhan yang mengasih kesaksian. Oh, haleluya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersaksi hari ini. Saya sangat bersyukur saudara kalau hari ini masih bisa bersama dengan hamba-hamba Tuhan berkumpul di tempat ini. Jadi kalau sepanjang bulan ini kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan dalam pelayanan kami di tengah-tengah keluarga kami. Kadangkala saudaraku hal yang enggak dalam pikiran pun bisa terjadi saudara ya. Yang tidak mampu pun kita kerjakan juga bisa terjadi saudara, kita selesaikan. Jadi dalam pelayanan yang pertama-tama saya bersaksi tentang pelayanan saudara ya. Kami sangat bersyukur tentu kami masih ada sampai saat ini berkat juga dukungan doa Bapak Ibu sehingga kami tetap ada saudaraku, dan juga pelayanan bisa berjalan dengan baik yang walaupun mungkin hanya katakanlah merangkak ya, tidak terlalu cepat pertambahan jiwanya saudara, tetapi puji Tuhan 1-2 orang masih bisa saudaraku, mungkin sekali sebulan atau sekali 2 minggu saudaraku masih ada pertambahan jiwa. Saya tahu semuanya karena kebaikan Tuhan. Kemudian saudaraku ada juga pengalaman semalam saudara ya, setelah kami pulang pelayanan dari Siantar, saudaraku yang kasih, tiba-tiba sepeda motor kami saudaraku putus sama itu, karetnya itu saudaraku digas terus nggak bisa lagi jalan. Di tengah-tengah karet itu saudaraku sekitar setelah kami dari Siantar lebih kurang 5 km saudara dari sini gitu ya. Nah, ini kemana kita ini kan? Tapi puji Tuhan itu saya katakan memang si Bapak itu diutus Tuhan lah saudara. Ketika dia lewat, dia lihat saya, dia lihat kami saudara, kemudian sekitar 2 atau 20 meter dia berhenti. Kami sorong keretanya ke sana. Nah, kemudian kenapa aman katanya? Nah, rupanya orang Batak saudara. Nah, singkat ceritanya mau disorong lah. Kemudian dia juga naik sepeda motor, tapi nggak ada yang pintar dorongnya saudara. Nggak bisa. Akhirnya si Nathan lah, untunglah ikut si Nathan. Disorong sampai 10 km saudara ya. Akhirnya dapat bengkel di sana, bisa diperbaiki. Biasanya saudaraku amplop persembahannya biasanya ku kembalikan ya saudaraku, tapi untuk kali itu ku bawa. Itu kemurahan Tuhan. Jadi ketika berbicara saudara, ketika kalian sudah sampai di bengkel, berapa itu Pak? Persis saudara, uang saya kantongi itu selesai. Kemudian kami berbincang-bincang dengan si Bapak ini, rupanya dia anak Tuhan juga. Jadi dia di gereja GBI, dia di Porsea saudara ya, mau mengunjungi keluarganya ke Patok. Jadi ada yang sakit, sampai selesai dia tungguin kami saudara.
dia juga berpikir Pak Pendeta ini jangan sampai nggak ada uang yang bikin saudara. Oleh sebab itu saudara yang kasih, kemudian saya juga salamkan sama dia nggak mau saudara. Jadi dalam perjalanan pelayanan saudaraku, saya melihat sekecil apapun itu tentulah kebaikan Tuhan. Kalau bukan kebaikan Tuhan, mungkin saudaraku kami kesorong dari belakang sama mobil. Karena di tengah jalan saudara ya. Nah itu. Tapi karena kebaikan Tuhan, ya masih bisa sampai ke pinggiran selamat. Jadi saya bersyukur saudaraku hingga sampai saat ini. Ya, saya juga melihat ketika kita bertemu di TV, saya lihat Bapak Ibu masih ganteng-ganteng, semuanya masih muda-muda. Tapi sekarang Bapak Ibu, saya lihat kita ini semuanya sudah semakin sesepuh ya, semakin hebat saudaraku. Nah, tapi pun kemudian semuanya kelihatan. Itu saya bersyukur tetap masih bisa saudaraku bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di di JDS kita ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, memberikan kesehatan dan umur panjang. Terima kasih. Demikian kesaksian saya. Baik, Ibu Diana memberikan kesaksian bagi kita semuanya. Silakan Bu. Shalom semuanya. Shalom. Kita saja Bu. Hamba Tuhan yang saya kasihi, yang saya cintai semuanya, JDS TBMDG. Saya bersyukur kita bertemu. Kayaknya terakhir 2 tahun yang lewat ya. Karena gini saudara, biasanya saya itu kan Desember pulang biasanya itu dah, karena ada acara rutin keluarga 25 Desember malam itu Natal keluarga. Berapapun kita yang ada, walaupun nggak komplit apa-apa ke Jakarta datang, paling tidak saya diutus untuk Natal keluarga. Jadi harus ada. Tapi kemarin 2025 kemarin saya nggak bisa pulang karena ada jadwal operasi mata. Pas tanggal 23, saya sedih juga 23 Desember lalu Natal di mana-mana. Saya dijaga sama dokter Kim di rumah sakit mata Priok, harus jadwal operasi untuk retina mata kanan saya. Putus. Saya tuh melihat makin menurun. Atau periksa scan mata, USG mata, hasilnya katakan retina mata kanan itu putus. Jadi harus operasi. Nah, jadwal operasinya 23 Desember pas Natal. Saya nggak bisa pulang. Saya sedih juga. Nah, saya pulang sekarang ini ya karena ada event lain, karena mama dipanggil Tuhan. Kurang lebih 2 bulan yang lalu. Biasanya kalau saya pulang, mama itu kan saya bawa walaupun udah pakai kursi roda, naik beca atau naik mobil, ketemu Pak Munte. Ya Pak Munte kenal banget itu sama Mas. Lalu saya bawa ke situ kalau saya pulang. Ayo Ma, kita beca di jalan lama. Saya bilang. Nah, tapi ya umurnya sudah 88 tahun, yang makin merosot kesehatannya. Puncaknya 2 bulan yang lewat. Masuk rumah sakit Bayangkari. Kita ditelepon, Mama drop. Oh kenapa? Saya itu kalau telepon gitu ya suka by phone tuh doain, sekalian nanya gimana progres mama gitu sama perawatnya gitu, perawatnya nampingin setiap hari. Oh keadaan opung begini-begini, ayo kita doa. Taruh speaker gedein speaker di telinganya, berdoa. Jadi minimal dia pasti dengar. Kalau orang sakit apapun minimal indera pendengarannya kan masih oke gitu. Saya doain. Nah saya diberitahu masuk rumah sakit Bayangkari drop. Dari situ hampir 5 hari nggak ada perubahan. Malah dirujuk ke rumah sakit Murni Tugu Medan. Masuk rumah sakit Murni Tugu Medan, ruangan pra ICU. Ada berapa lama di situ karena pasien BPJS, mama kan pakai askes ya, bapak kan PNS gitu ya, ASN. Pulang perawatan di rumah. Nah, punyanya kemarin Selasa sore saya masih telepon perawatnya. Mama Noel gimana keadaan opung? Ya kak, saturasinya makin turun. Tensi turun naik, nggak stabil. Suhu tetap normal 36. Ayo kita doain. Kayaknya itu, tapi waktu itu ada mujizat sedikit. Lu kan naik saturasinya, katanya puji Tuhan. Itu Selasa sore. Saya masih telepon. Saya pulang karena habis telepon itu di rumah abangnya nomor 2 Jakarta Timur, di Rotangga. Saya pulang sampai rumah di rumah jam 8 ditelepon lagi. Lagi di mana kan? Udah baru nyampe rumah lagi masang obat mata. Kenapa? Mama udah pergi. Hah? Kan baru saya doain sore tadi Selasa. Udah lah, itu terbaik dari Tuhan. Udah akhirnya gimana?
Iya, kita lagi urus tiket. Puji Tuhan, Selasa malam diurus-urus dapat tiket ke Bosnia. Pulanglah kami berempat sama abang-abang bertiga. Pulanglah kita. Nah, Rebo sore nyampe di Kuala Namu. Rombongan dari Batam juga nyampe. Elisa lah yang menjemput, mau nyamperin saya. Tante, iya Elisa, iya tante. Udah dikuburlah hari apa ya? Jumat ya. Iya. Nah waktu hari Jumat kan pakai acara adat ya, saya nggak bisa hadir dong. Itu kan pakai atmosfer ini. Saya nggak ikut, saya di dalam. Saya nggak ini. Waktu macet nanti acara gereja saya baru keluar. Jadi udah jam 5 waktu acara gereja. Pak Stephen sama ibu, saya nggak nyangka datang. Jam 1 katanya udah di situ. Mungkin mereka cari-cari saya, mana di Diana gitu. Emang saya nggak ada di acara itu, kan acara adat. Saya di dalam. Nah, mereka masuk. Saya baru buka puasa juga makan. Ketemu, duduk. Oh datang ya, iya. Oh saya nggak tahu. Saya nggak ke depan dia. Ya foto ya biar ada dokumentasi, ada foto. Saya nunggu. Kalau ada Pak Stephen sama Ibu Steno, berarti Pak Putih ada, gitu. Ternyata satu betul tidak kunjung karena sibuk di gereja. Puji Tuhan, semua acaranya hari Jumat berjalan dengan baik sampai ke pemakaman, sampai jam 6 baru kita selesai dari TPU Wayang Kapal semuanya. Itu yang terbaik untuk mama, usianya 88 tahun dipanggil Tuhan. Kita sih meminta supaya minimal 1 tahun lagi Natalan tahun ini sama dan pergantian tahun, tapi Tuhan bicara lain. Jadi kita bersyukur semua acara berjalan dengan baik, semuanya selesai dengan baik, kita selesaikan dengan baik. Karena udah selesai acara itu malamnya kan pasti perhitungan kan. Semuanya berjalan dengan baik selesaikan. Nah, yang udah pulang ke Jakarta udah ada yang pulang minggu karena mau kerja hari ini dari sekolah. Mungkin rombongan kita besok baru pulang. Saya juga nggak tahu apa saya bisa pulang besok karena seharusnya besok itu jadwal saya operasi untuk buka silikon, tapi dikasih tahu dokter King dokter batalin itu jadwal karena harus pulang, orang tua meninggal. Sementara saya ini belum bisa juga naik pesawat karena pesawat itu mempengaruhi tekanan bola mata. Iya, minimal katanya 6 bulan pasca operasi baru bisa naik pesawat. Saya ini kan belum ada 6 bulan, makanya orang abang-abang nanya gimana waktu di atas tadi. Telinganya dia mendengung, oh itu biasa di ketinggian kan. Saya bersyukur, doakan semua teman-teman hamba Tuhan yang kukasihi, yang kucintai, seperti dengan doa sekota tebing, doakan supaya semuanya baik. Kalaupun besok berangkat jadi pulang, saya sih berharap saya nggak usah pulang dulu, istirahat dulu lah gitu. Maunya saya, jadi biar orang abang-abang aja dulu pulang besok. Tapi kalau memang saya harus juga pulang karena jadwal operasi udah tertunda, harus di-red schedule lagi, saya nggak tahu. Tapi doakan semuanya, saya butuh doa semuanya hamba Tuhan yang terkasih, yang aku hormati semuanya. Itu adalah saya. Mari kita saling berdoa. Apalagi yang bisa kita buat dari zaman ini kalau nggak saling berdoa, saling menopang, saling membangun, saling menguatkan. Itu kekuatannya. Puji nama Tuhan buat semua hamba Tuhan sekolah yang saya cintai, yang saya hormati. Itulah kesaksian dan dukungan doa dari saudara saya butuhkan. Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih. Ada lagi? Oh yes. Biasa ini. Puji Tuhan. Kami berterima kasih buat hari ini. Kita bersyukur kasih 9 bulan yang lalu. Kalau tidak salah, saya minta bantu doa di dalam dari luar sekota di pelayanan Bapak Sirait ya, di mana anak kami Mikael yang kami berangkatkan untuk sekolah. Puji Tuhan saudara, program untuk sekolah Alkitab sudah selesai. Awalnya kami kepingin supaya anak ini kami kembali langsung ke pelayanan dengan ketentuan yaitu dana sendiri Bapak Ibu. Sebulan kemudian dia datang kepada kami dan bilang sama kami, Pak, aku mau untuk tahun yang akan datang aku masuk praktek lah katanya. Saya heran, Tuhan, awalnya anak kami ini sebenarnya nggak suka dia lama-lama di sekolah kita. Bahkan 1 minggu dia di situ saudara, tantangannya dia mau kembali. Lewat kesaksian dia saudara kepada jemaat saat itu waktu ibadah rumah tangga, dia katakan seminggu sesudah saya
sampai di Purwasari, saya sudah tidak tenang di sana katanya. Kenapa? HP disita, kawan nggak ada, makanan terkekang. Lalu waktu dia berkata, di dompetku masih ada uang, gampang aku lari. Tapi saudara, ketika dia hendak mau berangkat, dia mau bergegas, ada suara kepada dia, jangan kau kecewakan orang tuamu. Dan puji Tuhan saudara, dia mengikuti suara itu, lalu dia bertahan, Tuhan kuatkan aku. Dan akhirnya Bapak Ibu, dan itulah jalan Tuhan untuk mengingatkan dia. Sampai 9 bulan dia sudah selesaikan. Dan kalaupun dia praktek, Bapak Ibu saudara yang kekasih, saya bukan dorongan saya, tapi dia sharing dengan teman-temannya. Dia katakan, kalau engkau nanti langsung ke pelayanan, nggak ada gunanya. Kenapa dia katakan? Karena kalau tidak ada praktek, nanti kau pengalaman untuk pelayanan tidak akan bisa kau terima dari tempat yang lain. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih, lalu saya bilang, kalau begitu nak, nggak usah kita biaya sendiri. Aku bilang, bagusan kita sponsor, saya bilang. Dan saudaraku, saya pergi ke tempat pelaksanaan harian, saya katakan, Tante, ada nggak masuk sponsor? Saya bilang, oh kenapa tanya Pak Gembala? Ini anak ini mau praktek dia. Oh nggak apa-apa. Puji Tuhan saudara, nggak ada halangan bagi kami untuk mendapatkan sponsor. Dan hati kami juga berkata, Tuhan, kalau anakku nanti praktek, jangan hanya sampai bertahun-tahun, cukuplah setahun. Aku bilang, akhirnya saudara, waktu dia sudah ditamatkan dalam keputusan, ada surat dikatakan pelayanan praktek minimal 2 tahun. Lalu jemaat yang saya bawa ke Purwasari pada saat itu berkata, Mama, kayak mana ini 2 tahun Mama? Katanya, ya udah nggak apa-apa, nanti kita akan bekerja sama, aku bilang. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih, kedua kalinya ini saya di sini minta bantu dalam doa untuk kelanjutan anak kami Mikael dalam prakteknya nanti paling sedikit katanya hanya 2 tahun. Jadi doakanlah supaya anak kami ini benar-benar mendapatkan suatu pembentukan juga di dapur yang kedua, karena dapur yang pertama itu di sekolah Alkitab, dan di tempat yang praktek itu ada dapur yang kedua, supaya dia tetap bertahan dalam pelayanan. Amin. Supaya coba Bapak Ibu kasih, sekali lagi tolong bantu kami dalam doa supaya anak kami Mikael ini dengan sesungguhnya dia tetap menyerahkan diri untuk pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Panjang sengaja Iya. Puji Tuhan. Iya, sebenarnya dari tadi saya mau bersaksi atau enggak gitu. Tapi saya ingatkan dulu di situ, bersaksi sampai Tuhan datang. Jadi saya bersaksi aja, biar mungkin lebih dimateraikan. Saya baca juga, ingatkan firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9. Kita sama-sama tahu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sanggup menyediakan. Amin. Iya. Tadi bersaksi Ibu tentang mata, saya juga mengalami, mohon topang doa. Mata ini sudah terganggu akibat penyakit gula, sudah 3 kali suntik, 2 kali laser, ya, disuntik mata 3 kali. Jadi kenapa saya mohon topangan doa? Sebenarnya kesaksian ini agak bervariasi, ya. Di luar saya pikirkan pelayanan lagi goncang di akhir-akhir ini, bahkan jemaat juga bepergian.
kami ibadah juga bisa saya katakan hitung jari tangan ibadah sekarang, bukan ikut kaki ya, hitung jari tangan sekarang ibadah. Itulah sekarang keadaan saya. Tapi di luar saya pikirkan, ya beberapa bulan yang lalu itu saya diminta untuk menggembalakan di kampung. Saya nggak tahu, yang tidak saya pikirkan di kampung lagi, dengan jemaat yang ada sekitar 40-50, tapi di kampung perjalanan 12 jam. Ya, itu di kampung saya, itu makanya saya terima. Jadi saya sudah dilantik di sana menjadi mentor menggembalakan, dan sekalian ganti organisasi. Sekarang kami sudah GSPDI, Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia. Itu yang pertama, mohon topangan doa, karena setiap bulan saya harus ke sana, dan kalau ada melakukan sakramen, saya sebagai gembala harus turun. Dengan keadaan fisik, jujur saudaraku, secara materi, secara fisik tidak menguntungkan. Iya, tidak menguntungkan. Tetapi roh ini menyala-nyala, saudaraku. Amin. Ya, kebanggaan saya selalu saya bilang, tidak ada lagi kebanggaan, kesukaan saya selain daripada melayani Tuhan. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kesukaan. Walaupun saya sering bilang ke keluarga tidak mendukung, jika imanku tidak bisa mempengaruhi keluargaku, jika imanku tidak bisa mempengaruhi pelayananku, keluargaku tidak akan mempengaruhi imanku. Kalaupun saya tidak bisa mempengaruhi, jadi udah harga mati untuk melayani Tuhan. Sekalipun saya teringat sekarang, saya beberapa kali bahkan Daud melayani 2-3 ekor domba, ya, tetapi tetap setia. Itu yang mohon ditopang doa. Tiba-tiba yang kedua lagi, apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, ada aja penghiburan Tuhan, ada aja penghiburan Tuhan. Ya, itu penghiburan kedua sebenarnya. Dulu ketika ada gejolak saya dengan hamba Tuhan, dapat berkat emas. Ini gejolak dengan jemaat, dapat berkat pelayanan penggembalaan walaupun beragam. Ini juga di minggu yang lalu yang nggak pernah terpikir kita layani, dan ini jujur Pak Oscar kenal dari saya, anak pendeta Sagala. Dia telepon saya di luar pemikiran, tulang, saya mau tulang nempatin rumah saya. Jadi yang di luar pemikiran, semua seisi rumahnya kita ditempati. Saya bilang permintaan, kalau yang pertama bisa untuk pelayanan, karena ini jawaban doa. Saya bilang, kenapa? Karena tahun depan kami tidak dikasih lagi untuk tempat beribadah, karena sudah dijual ruko. Nah kebetulan itu rumahnya ada gudang, ya separuhnya inilah, separuhnya ini, lebarnya sebesar ini. Itu yang pertama, kalau bisa untuk tempat ibadah, bisa tuh lah. Yang kedua, saya minta paling tidak sedikit 2 tahun. Dengan dia bilang, iya gak apa-apa tuh lah, gak apa-apa tuh lah. Jadi gratis 2 tahun, semua dengan isi-isinya, semua dengan cangkir-cangkirnya, semua dengan semua yang di dalamnya. Itu yang tidak pernah saya pikirkan. Jadi 2 malam ini saya udah tidur di sana, semalam saya udah tidur bersama istri. Rumah itu 3 rumah udah dibangun, bukan punya rumah yang lama, pakai pagar keliling. Jadi ya mohon topangan doa. Saya nggak tahu apa rencana
Tuhan taruh di hati saya hanya itu. Mungkin Tuhan mau persiapkan lebih dekat ke Jalan Baja. Tuhan mau persiapkan karena sama-sama di Kampung Marbun dekat dengan Jalan Baja. Jadi tadi juga kami udah mengantar istri saya dari rumah itu. Saya nggak tahu, saya sendiri nggak tahu jalannya apa itu, tapi yang banyak Pak Koster tahu. Dan keluarganya, saya pendeta segala dengan itu udah jumpa kami kemarin. Jadi semua tinggal, bahkan juga sudah oke mau bikin tempat gudangnya, garasinya, mau tempat ibadah, mau topang dalam doa. Tapi mungkin bukan langsung mau pindah tempat ibadahnya, karena masih ada 1 tahun lagi di tempat yang lama. Ya nanti setahun ke depan, 2 tahun udah persiapan, udah Tuhan persiapkan. Itu aja. Saya jujur gak terpikir saya. Bahkan jujur istri saya juga bingung menerimanya. Saya juga sebenarnya bingung. Kok bisa seperti ini? Semuanya kita, karena dia udah menjadi dosen di mana? Unimed. Dia jadi dokter. Jadi ya terserah tuh lah. Cuman itu saya juga mau tertarik dengan fisiknya. Doakan topang dalam doa untuk pelayanan, karena selama ini juga saya setelah dari Pak Koster, saya bawa dia pelayanan, bahkan sampai ke Batu 10 juga dulu udah pernah. Jadi ya mau topang doa, saya nggak tahu ngomong kalau bersaksi gini ya hanya itu, mungkin itu aja. Nanti biarlah Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi saya lihat ada penghiburan Tuhan, ada penghiburan ketika dalam pergumulan yang tidak saya pikirkan, yang tidak ada timbul dalam hati kita. Itu 1 Korintus 2:9 itu Tuhan bisa sediakan, Tuhan bisa cukupkan. Tuhan Yesus memberkati. Bukan. Luar biasa ya, kesaksian-kesaksian. Ada lagi? Bapak Ibu hamba Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang membangun setiap kami Tuhan, dan kami semakin melihat betapa besar dan ajaibnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku.
kiranya-Mu Tuhan terus berjalan bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Saya undang hambanya bicara. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Kami bersyukur Bapa kepadamu atas anugerah terbesar yang Kau anugerahkan kepada kami, yaitu Engkau telah menyelamatkan kami, telah memindahkan kami dari kegelapan pada terang yang ajaib. Kami telah diselamatkan Tuhan oleh-Mu lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau rela menderita sengsara di kayu salib Tuhan untuk menggantikan kami. Seharusnya kamilah yang harus mati dan binasa oleh karena dosa-dosa kami, oleh karena perbuatan-perbuatan kami. Tapi namun Engkau telah mengangkat semua kelemahan kami, segala dosa kami, segala kutuk yang telah tertimpa kepada kami telah ditimpakan kepadamu, sehingga Bapa yang baik kami menjadi bebas, merdeka, selamat, dan dilepaskan dari segala kutuk itu. Dan berkat-berkat Abraham menjadi milik kami. Kami menjadi anak-anak Abraham, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami menjadi ahli waris daripada semua berkat dan janji-janji Tuhan. Terlebih Tuhan dalam kerajaan yang kekal, surga yang kekal. Terima kasih Bapa buat semua kesaksian yang telah kami dengar, bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu, umat-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan. Kau melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib, yang di luar kemampuan pikiran kami, yang kerap kali kami pun Bapa yang baik tidak mengerti hidup kami, arah langkah kami, tapi Tuhan tetap memimpin kami, mengemudikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, syukur bagi-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu dan tolong kami semua, urapi kami semua. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Kami persembahkan seluruhnya untuk-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang mengambil alih penyampaian kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Seharusnya bukan saya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, ya Bapak Pendeta Dr. Sungguh Serait, saudaraku, yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi tadi pagi saya ditelepon oleh sekretaris kita, saudaraku, ya Bapak lah yang bergantikan. Nanti pas giliran Bapak, ya Pak Rait yang menyampaikan firman Tuhan, saudaraku. Jadi seharusnya saudaraku saya persiapkan firman Tuhan hari ini, khotbah saya 1 jam lebih. Tapi karena kesaksian yang sangat luar biasa hari ini, saudara yang telah kita dengar, ya ini sudah jam berapa coba? Masih bisa 1 jam. Saya nggak tahu lagi jam berapa menit saya berkhotbah ini. Masih bisa 1 jam. Jadi Bapak Ibu, setengah 2. ya kalau tadi hanya Pak Berkat yang ke depan, saudaraku, saya masih yakin masuklah Ibu Dian lagi kan. Nah setelah masuk sampai ada 4 orang, kalau saya berpikir jadi udah 1 jam lagi. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya saya hanya mau menyampaikan begini Bapak Ibu, ya perjalanan hidup kita di dunia ini memang setelah kita dipanggil Tuhan, setelah kita diselamatkan, setelah kita menjadi milik Tuhan, setelah kita menjadi biji mata Tuhan, saudara, ya memang Tuhan yang mengatur semua. Dan ketika Tuhan mengatur perjalanan langkah kita, saudara, kerap kali kita nggak tahu. Pak Tum orang ini udah berapa kali berkatakan pada belakangan ini, saudara, dia cerita, aku sehubung tapi saudara sama dia, katanya jemaat merlawan, ya tinggal hitungan. Kalau semalam di pertemuan tubuh Kristus
hitungan jari, makanya tadi nggak dibatasinya jari tangan. Hitungan jari katanya waktu pertemuan kami minggu kedua, Senin kedua, datang hamba Tuhan yang berkhotbah, masih banyak itu Pak, katanya hitungan jari 20 dari kain itu di tangan, masih banyak itu, ya kan? Kalau tadi dibatasinya hitungan jari tangan. Jadi saudara, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu saya sedikit aja dulu ya, kita karena supaya ada konteksnya pembicaraan ini, nanti ngelantur sana ngelantur sini kan gitu. Jadi kita ambil dulu konteksnya. Hari ini kita masih dalam suasana ya, nanti sampai hari minggu depan masih pencurahan Roh Kudus. Kalau saya masih membuat petanya itu masih dalam suasana Paskah. Ya, jadi hari Kamis kita sudah memperingati hari kenaikan, saudara. Ya. Dan nanti pada minggu depan kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saya lihat di medsos, saudara, di Facebook, ada gereja-gereja terutama GPDI lah yang Pentakosta, ya, kecuali Pentakosta dapat semua orang, ya. Karena punya orang ini kan bikin dua 10 malam, tapi kalau Pentakosta lain punya 10 malam, ya kan? Pentakosta Ramak bagaimana Pak? 10 malam juga. Awalnya hanya dispiri. Ya, 10 malam saya lihat, waduh, puji Tuhan, saya pikir ada orang yang 10 malam tiap malam datang ke waktu, dan saya lihat rame-rame pula orangnya. Nggak masuk ke sini alasan besok kerja, besok ini, nggak masuk ke situ, saudara. Ya, 10 malam. Dan saya agak salut juga karena kami nggak pernah melakukan itu dari dulu. Ya, jangankan 10 malam, ibadah hari Kamis saja PA, saudaraku, hanya sepertiga jemaat yang ada. PA kami kan adakan PA tiap hari Kamis, pendalaman Alkitab, saudara, jam 5 sore, hanya sepertiga jemaat yang bisa ada. Ini 10 malam sudah rame-rame. Begitu luar biasa. Jadi saya agak cemburu juga saya. Tapi setelah selesai 10 malam enggak ada. Udah dikuras tenaganya mereka 10 malam itu. Tapi saya salut, saya lihat, waduh, saya agak cemburu juga saya. Jangankan 10 malam, sekali minggu, seminggu aja nggak bisa hadir semua, ya, saudara. Nah itu butuh apa itu ya, doa yang luar biasa, saudara. Jadi karena konteksnya kita masih Paskah, kita baca dulu firman Tuhan, saudara, supaya ada konteks pembicaraan kita hari ini. Kita ambil dulu dari Yohanes pasal 14 kali. Itulah kalau kenaikan kan, saya rasa semua hamba Tuhan kok banyak dari situ, ya, bahkan dengar kisah satu, itunya itu. Oke Pak, kita ambil mulai ayat 1 aja sampai ayat 3. Atau sampai ayat 4 biar lengkap ya, tak apa Pak? Ya. Atau sudah ada sama-sama kita ya, yang kita ya? Sudah. Hah? Ini Yohanes 14 ayat berapa Pak? Ayat 1 mulai. Ini, jangan lagi di saat ini. Oke. Itu bisa nanti terus Pak nurut dia kan? Bisa. Oke. Ayo kita baca bersama-sama dulu Bapak Ibu. 1, 2 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga lah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mana aku pergi, aku tahu jalan di situ. Ya, macet itu Pak. Ya, saudara. Nah, oke, sekali lagi ayat 3 dulu Pak, sekali lagi ayat 3. Ayat 3 kita baca bersama-sama yuk. 1, 2 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Saudara,
saya sebenarnya ambil ada 5 poin kali ini, tapi nggak mungkin lagi sepak semua 5 poin itu, saudara, karena dari kesaksian tadi pun kita sudah diberkati. Haleluya. Saya bangga saudaraku melihat berkat ini, saudara. Saya lihat ada perubahan yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidupnya. Saya ikuti karena saya sudah kenal ini sejak anak muda. Sama kami satu tim dulu kami pelayanan, saudara. Satu tim kasih menanda Batak itu, saudara. Bersama dengan Pak Jody Pardini. Dia pendua sapaan, saudaraku. Kadang-kadang song leader. Jadi saya juga kenal dia sejak anak muda, saudara. Tapi saya lihat belakangan ini, saudaraku, apa yang telah diperbuat Tuhan. Memang kadang-kadang jadi penderitaan itu, pergumulan itu, saudaraku, memang bagus sekali itu Tuhan izinkan bagi kita. Karena itu yang mendidik kita, itu yang mengajar kita, melatih kita, supaya kita makin menempatkan posisi diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang kurang aku ini? Apa yang perlu diperbaiki dalam hidupku ini, Tuhan? Apa yang perlu dikerjakan dalam hidup saya? Dan saya percaya kalau ada pertanyaan seperti itu dalam hidup kita kepada Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Tuhan akan bawa kita kepada apa yang direncanakan Tuhan, dan itu sangat mengubah hidup kita, sangat mengubah perilaku kita, saudara, dan mengubah pandangan kita terhadap orang lain. Karena kerap kali, saudaraku, kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudaraku, apalagi sudah tambah embel-embel sedikit STH, saudaraku, kita anggap orang lain itu sudah di bawah kita semua, saudara. Apalagi kalau kita baca buku sudah banyak, saudara, kita anggap, saudaraku, pengetahuan kita lebih banyak daripada orang lain, jadi kita nggak remeh, saudaraku. Tapi saya dari dulu udah melatih hatiku memang, saudaraku. Walaupun tidak langsung bisa seperti yang kita inginkan itu, sudah kulatih dahulu. Saya sudah ingat firman Tuhan yang berkata, menganggap yang lain itu lebih utama daripada diri sendiri. Harus menganggap yang lain itu. Dalam Efesus berapa? Efesus itu atau Filipi 2? Filipi 2 itu yang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, saudaraku. Karena harus itu melatih kita untuk supaya kita tidak merasa diri lebih hebat daripada orang lain, saudara, supaya kita bisa menempatkan posisi kita itu, merendahkan hati, dan kita menganggap siapapun. Makanya saya latih dalam diri saya, saudaraku, dalam pengembangan saya, saudara, siapapun. Jadi kami punya konsep. Saya kadang-kadang saya kunjungi konsep itu, tapi saya tidak khotbah di situ. Saya hanya mendengarkan. Padahal khotbah yang dikhotbahkan itu khotbah saya. Khotbah saya itu Dokter Minggu itu saya sudah buatkan itu dulu, kami ada namanya Berita Iman. Nah, itu yang dikhotbahkan di komsel itu lagi di Dedali. Jadi saya dengarkan itu. Jadi ketika saya datang, mereka memang, "Bapak yang khotbah?" "Bukan, kau yang khotbah, saya mau dengar." Saudara, dan saya sudah latih hatiku bisa mendengar, dan saya sangat dapat berkat. Selalu ada yang diungkapkan Tuhan lewat orang itu. Ada kebenaran selalu yang diungkapkan Tuhan lewat orang itu. Walaupun khotbahnya sebenarnya materi yang dikhotbahkan itu dia konteks yang dikhotbahkan. Tapi selalu ada. Roh Kudus itu betul-betul roh yang merdeka. Roh Kudus itu adalah roh yang dahsyat, saudara. Dia bisa pakai siapa saja. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam konteks yang kita baca ini, saudaraku, Yesus sedang menghibur murid-muridnya, karena dia akan sebentar lagi mati dan akan bangkit, dan pasti akan pergi ke sorga. Dan itu sudah beberapa kali disampaikannya. Dan ketika itu disampaikannya, murid-murid itu tidak suka cita wajahnya. Ketika Tuhan Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, dia akan dibunuh, dan dia akan mati, dan dia akan dikuburkan, dia bangkit sekalipun ada berita bangkit pada hari ketiga, murid-murid itu sama sekali tidak terhibur mendengar itu. Makanya Petrus langsung tarik tangannya ke samping, katanya, jauh itu daripada jangan terjadi itu. Padahal Yesus berkata dia akan bangkit pada hari ketiga.
Murid-murid itu berharap saudaraku sampai Yesus. Nanti akan kita lihat dalam kisah 1 itu saudaraku, kisah 1 ayat 6. Murid-murid itu langsung mengatakan begini, Tuhan, kapan waktunya? Bila waktunya bahwa kegenapan yang dikatakan itu, bahwa Mesias itu akan memerintah. Masih mereka berharap Yesus itu datang sebagai raja secara jasmani, politik secara duniawi. Makanya mereka berebut posisi. Makanya ada murid itu bertanya, nanti guru, ketika sekali sudah menjadi raja, ya, jadikanlah anakku ini sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Karena mereka berpikir ini posisi yang paling utama. Ya paling sedikit untuk menteri dalam negeri atau menteri luar negeri. Saudara, kira-kira itu tuh posisi. Ya, masih itu pikirannya saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi 4 kali Yesus mengajarkan bahwa anak manusia akan diserahkan dalam tangan berdosa. Maka dikeluarkanlah kalimat saudaraku, menghibur, meneguhkan, jangan gelisah hatimu. Haleluya. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku masih banyak tempat tinggal. Yesus ingin mengatakan begini, dunia ini bukan tempat tinggal yang seharusnya kau pertahankan sampai mati. Dunia ini sudah pasti tempat tinggal sementara. Waktunya sangat singkat. Ya, sangat singkat. Kesaksian Pak dan berkata, ya dulu udah kenal ya kita mula-mula merintis itu masih muda-muda semua, masih culun-culun semua kan, ya kurus. Saya belum sebentin, besar perutnya saudaraku, masih kurus saudaraku, ya. Kira-kira siapa lah kira-kira saudaraku? Kalau saudara tadi, ya kira-kira yakin saudara bahwa 40 orang ini penyakitan ini tadi berdiri di sini, begitu gantengnya dia, kokoh, perut besar, kan gitu. Nggak yakin orang itu saudaraku dalam kondisi kesehatan seperti ini sehat orang teh kan gitu kan. Dan saudara bagaimana orang teh kan indah kan ya. Kita ini ya sejak dulu ya, tapi nampaknya Tuhan ya semua kita tak ada itu saudaraku ya, yang dipanggil Tuhan melayani, apalagi kita lah orang-orang karismatik ini ya nggak ada saudaraku dari mulai pelayanan saudaraku yang tidak mengalami kesusahan, kecuali Pak Samuel mungkin sama. Nggak ada yang tidak mengalami proses saudaraku. Kalau kita, kecuali kalau pendeta Protestan tadi, karena itu kan digaji, ditempatkan, gaji kita dari Tuhan. Ya, kalau panjang doanya, panjanglah berkahnya. Kalau terlambat berdoa, terlambat juga berkat itu. Nah, iya, karena kita dari Tuhan, saudaraku semuanya. Jadi saudara dikasih, pengharapan kita bukan hanya di dunia ini sementara. Dan sementara ini pun saudaraku, ya. Saya saudaraku datang merintis ke tebing tinggi ini masih anak muda, masih anak muda, tidak belum menikah ya, tahun 87 ya, 87 saya sudah merintis ke tebing tinggi ini, masih anak muda saudara. Tapi sekarang umur saya saudaraku, itu umur saya kan 24-25 itu, 24-25. Sekarang 27 Pak. Sekarang ya 46 terbalik saudara ya. Nah ya, Tuhan menjanjikan ada satu kehidupan yang kekal. Kalau di dunia ini terbatas dan itu sangat singkat sekali ya. Umur saya sudah 64 sekarang saudaraku, dan saya sudah hampir 40 tahun melayani tebing tinggi. Tapi saya rasa masih sebentar aja, masih saya rasa kuari dobe. Iya, perasaan kita kayak masih baru semangat kita. Dan itu saudara pikir mengalami pasang surut itu ya. Pernah kami jemaat tebing tinggi ini sudah begitu tinggi, pernah kami sampai 250 orang kebaktian. Tapi itu karena SPK semua datang kebaktian. Jadi bayangkanlah SPK sekali datang kebaktian 80 orang.
saudara, 80 orang pakai baju putih semua itu, kan gitu. Jadi kebetulan dulu direktur SPK di Tebing Tinggi ini Marga Huta Barat kawan saya, jadi diarahkanlah. Kebetulan waktu itu dia memang betel, tapi belum ada betel di Tebing Tinggi. Ya belum ada betel di Tebing Tinggi. Kurasa kalau ada dia di Pak Santuri, dan sama saya dikasih tuh. Tapi belum ada betel waktu itu. Ya bersyukur juga lah kalau nggak ada betel di kotanya. Haleluya. Iya, tapi kita tetap kompak. Haleluya. Ya, jangan kita terganggu gara-gara jemaat semua. Jemaat itu dompet itu nggak usah. Saya dengan Pak Alaman Santuri ini nggak ada sedikit pun kompak kami. Tapi kalau saudara tanya berapa jemaat kami ke situ kebaktian, dan ketemu dengan jari nih, ada orang kepala. Sudah ikut kepala, bukan hanya jari aja. Ya saudara. Tapi ya kita kompak-kompak aja, saudara. Jangan gara-gara jemaat kita jadi terhilang. Ya, kita hanya mengarahkan aja, ya beritakan. Ya, kami pernah kayak gitu. Hamba Tuhan pendeta, ya karena jemaatnya datang kebaktian sama kita, udah kami suruh pulanglah satu gerejanya kita. Ya satu gereja kami, jangan gara-gara dia. Enggak Pak, kalau pindah tukang sama Tuhan HBP, nah ya dipakai HBP orang itu kan kita cari dulu lah, kita pulihkan. Tapi saudara gara-gara dia, kalau papasan di kereta, saudara dia dari sana, saya dari sini, kepala dia ke sana, kepala saya ke sini. Kalau saya memang enggak, saya lurus saja karena saya enggak seperti itu. Tapi dia pernah sekali kami sampai, karena kami tiap hari bulan akhir ya, Selasa terakhir tiap bulan kami pertemuan di Medan. Ya, jadi pertemuan Selasa ketemu saudaraku. Baru ketika saya mau ke kamar mandi, rupanya dia udah ke kamar mandi duluan, dia keluar. Dilihatnya saya mau ke kamar mandi, masuk lagi dia. Enak bohana banget. Ketuaan itu pendeta, kok banyak kasih, mengampuni. Jadi ya, pendeta ini pun saudara, jangan saudara pikir pendeta udah malaikat semua. Saya mengakuinya, saya pun tidak malaikat, belum malaikat, masih banyak kekurangan. Saya masih mau emosi. Nonton apa saja debat apologet itu, kalau sudah diterangkan berapa kali, 3 kali, apa kali masuk dukun bodoh kali kan. Itu mau ya. Jadi saudaraku, yang kita perlu persiapkan, makanya tadi ayat 3 itu yang penting bagi kita ya, supaya kita ya, namanya 5 poin selaku 2 jam pun saya bisa menambahkan, tapi kita kan ya dibarengi dengan ketawa sedikit lah saudara ya, supaya lupa laparnya kan gitu ya. Itu kata-kata apa? Ayat berapa Pak? Itu ayat 3 ini Pak, dan apabila dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Saudara, kenapa dia harus pergi ke surga dan dia mengatakan itu? Untuk apa? Kenapa kasih sekaligus murid-murid itu dibawa hari itu? Ya kan, udah ke surga aja kita semua. Kan dibawa semua terbang kan bisa. Ada 500 orang yang menyaksikan di apa itu kan, di gunung apa itu. Udah kasih juga bagus deh. Kita batu bijak sudah bisa dibawa itu. Udah aman itu saudaraku. Kita nggak ke surga lagi. Akhir zaman lama kan. Nggak ada lagi kita. Kan gitu, nggak ikut lagi kita saudaraku.
Tapi dia pergi ke surga. Dia menyediakan tempat. Menyediakan tempat itu maksudnya saudaraku mempersiapkan gereja. Bukan hanya tempat, seolah-olah di surga itu belum ada tempat. Ya, apa di surga itu belum ada tempat? Surga itu apa? Saudaraku, surga itu tempat Allah bertakhta, berhadirat. Maka dia dikatakan supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di tempat Tuhan bertata, berhadirat. Ke situnya kita pergi. Tapi yang disiapkan oleh Tuhan adalah gerejanya, baiknya, tubuhnya. Gereja Tuhan harus dipersiapkan, harus dibangun bait suci. Amin. Harus dibangun bait Allah itu, dibangun oleh Tuhan, saudaraku. Makanya saudara, pada waktu kejadian pasal 6, ketika Tuhan sudah membuka, ingin melenyapkan segala sesuatu yang hidup, saudara, dia temukan ada satu pribadi yang selalu percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Namanya Nuh. Nuh bilang, Tuhan bilang kepada Nuh, Nuh, aku sudah mengambil keputusan untuk melenyapkan segala yang hidup. Karena itu buatlah bahtera bagimu. Amin. Bahtera bagimu. Bahtera itu gambaran daripada bait sucinya Tuhan, bait Allah, gereja Tuhan. Amin. Haleluya. Buat bahtera bagimu, jelas ukurannya. Ukurannya panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian, buat berpeta-peta. Amin. Selesaikan dindingnya sampai ke atas, ya. Buat atapnya dilapis dengan tel supaya jangan bocor, saudaraku, kapal itu. Dan mengerjakannya berapa tahun? 100 tahun lebih. Berapa orang jemaat Silu pada waktu itu 100 tahun itu? 7 orang, tambah dia 8 orang. Sudah melayani 100 tahun, saudaraku. Jemaat yang digembalakan masih 7. Kalau 40 orang tadi hitungan jari tangan, 10 masih lebih banyak itu. 100 tahun loh. 40 orang udah berapa tahun? Kan tinggi. 18 tahun. 18 tahun tuh deh. 40 tahun. 100 tahun Pak. 7 orang. Tapi saya salut melihat yang 7 orang ini. 7 orang itu adalah orang yang sangat imannya kokoh. Tidak, saudara pikir ini nggak dapat bulian dari luar ini, nggak dibully dari luar itu. Oh tau nggak, oh itu toko si Makwami katanya kepada parlemennya itu kan, ngapain lagi dan buat bahtera di atas gunung? Kan orang gila itu. Dibully itu parlemennya itu. Saya gorak si Makwami saat pindah mau. Pada berdua lagi mau cara kau bukan di atas gunung kalian bak kapal besar. Mau sarang apa itu? Sarang burung walet. Kan gitu. 100 tahun loh. Tapi mereka bertahan dengan iman, tidak tergeser imannya, tidak tergoncang imannya. Itu karena apa? Karena pengajaran dari Nuh meyakinkan mereka, firman yang mereka dengar itu kokoh, mampu meyakinkan iman mereka, membuat mereka tidak tergeser. Ini mau kita kerjakan hamba-hamba Tuhan pada akhir zaman ini, saudara. Kita harus menyampaikan firman Allah, pengajaran yang membuat iman mereka kokoh supaya tidak tergeser, saudaraku. 100 tahun. Jadi kalau ada iman sekut jemaat sikit-sikit ada goncangan, pindah sana. Di sana digoncang, pindah ke sini. Nggak apa-apa, biarkan aja dulu sampai nanti
Ya, nanti waktu akan mengukur membuktikan itu apakah dia iman kokoh atau tidak. Bagian kita, tugas kita, mau usah kita menghakimi mereka. Bagian kita mendoakan mereka, tugas kita mendidik mereka supaya mereka sampai kepada ukuran. Tuhan tadi mengatakan buat ukurannya sekian. Ada ukuran, ada standar Allah kepada orang-orang nanti saudaraku yang akan selamat pada akhir zaman itu. Ada standarnya, ada ukurannya. Kalau Wahyu pasal 11, coba kita lihat Pak, ayat 1 dan 2. Apa yang ini? Hah? Satu macam lebih awal dari itu. Jangan belum satu macam. Nang zaman nih. Gak apa-apa. Sebentar lagi lah ya. Ya karena gantung pun gak ada artinya kan. Ya, segala sesuatu yang ayat 1, Wahyu 11 ayat 1 sampai 2 saya baca. Wahyu 11 ayat 1. Ya dibaca. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, ya, dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Iya, perhatikan saudara. Tetapi kecuali dulu. Bangunlah, pertama bangunlah dan setelah dibangun diukur. Jadi bukan hanya dibangun nggak ada ukurannya. Gereja Tuhan bait suci itu besok harus ada ukuran yang jelas, ukuran Tuhan, ya. Jadi ukuran iman kita, ukuran kekudusan kita, ukuran kesucian, ukuran kesetiaan. Nanti yang terakhir itu kita dipanggil, dipilih dan setia. Amin. Terakhir setia itu artinya orang yang mengerjakan pekerjaannya sampai selesai dengan tuntas. Amin. Selesai dengan tuntas, bukan hanya mengerjakan pekerjaan, tapi harus selesai sampai akhir, titik akhir yang telah ditetapkan. Itu setia. Dan anak-anak Nuh, istrinya dan anak-anaknya menggenapkan itu dalam hidupnya. Setia. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, ya, janganlah engkau mengukurnya, ya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya, ini berbicara kemah suci ya. Kemah suci kalau kita belajar ada dua untuk ada kemah suci waktu zaman Musa dan ada bait Allah. Jadi ini berbicara kemah suci waktu zaman Musa. Ya, kemah suci itu dari ada pintu gerbang di perabot yang pertama ada mesbah korban bakaran, ada kolam pembasuhan, baru masuk ruang kudus. Di ruang kudus ada 3 perabotan. Di situ ada meja roti, ada mesbah dupa, dan ada pelita emas. Jadi yang diukur katanya bait suci bagian dalam. Apa itu meja roti? Meja roti itu kesetiaannya dalam beribadah, mendengarkan firman Tuhan, ketahanannya mendengar firman Tuhan. Dan saya lihat dari ketahanan mendengar firman Tuhan ini kita semua lolos, karena ini sudah lewat, saudaraku, tapi saudara masih bertahan. Amin. Amin. Ada ketahanan mendengar firman. Amin. Amin. Ya. Makanya kalau di gereja kita, saudaraku, saya khotbah itu minimal 1 jam. Bisa lewat, semalam saya lewat 10 menit. Tapi kalau sudah lewat 10 menit, saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu, sudah lewat 10 menit. Jadi wajahnya mulai kembali agak segar. Ya. Lalu, tapi kalau PA, kami dulu PA saya bisa 1,5 jam, tapi belakangan ini karena PA-nya digabung dengan doa, jadi 45 menit. Jadi saya bisa berkhotbah, saudara. Jangan saudara pikir panjang kali kalau Pak Muti, tergantung permintaannya. 10 menit boleh. Saya beberapa kali saya khotbah 10 menit, saudara. Ya.
saksikan, tapi pendekar nanti tidak selesai ini, saudara. Jadi dikatakan tetapi kecualikan pelataran bayi suci di bawah. Jadi pelataran itu ya, terima Yesus itu pintu gerbang, akulah pintu, ya. Akulah pintu, dia menerima Yesus sebagai itu selamat, korban bakaran pengakuan dosa, kalau pembasuhan itu berbicara kalau baptisan, ya, baru masuk. Dan ibadah yang diukur adalah ibadah di dalam ruang kudus. Nanti di ruang kudus ini korban menyerahkannya agak panjang, saudaraku, ya, karena ruang kudus itu, saudaraku, terbuat itu, saudaraku, nanti dari kayu penaga ditutup keliling, saudara, dan di atas ada 4 lapis tudungannya. Itu tudungan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan para gembala, saudara, ya. Ada ibadah yang diukur ibadahnya, bagaimana perlindungannya kepada firman, bagaimana hatinya kepada firman Tuhan, sama seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 1. Ya, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa lagi? Ya, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu pada waktu siang malam. Oh, ada juga malamnya. Ada. Ini siang 1 jam aja pun kadang-kadang udah. Ini siang dan malam loh. Ini belum ada kita siang malam mendengar firman Tuhan ini. Masih belum ada 1 jam. Jadi kalau saudaraku ada yang musuh-musuh, saya percaya nggak ada di sini. Yang diukur ada kehausan, ada kerinduan, ada satu kehausan akan firman. Maka dia Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6 itu, akulah roti kehidupan yang turun dari sorga. Kalau yang dikasih diturunkan Musa itu bukan itu hanya lambang saja, tapi akulah benar-benar roti, kata Tuhan Yesus. Firman itulah roti kehidupan. Roti itu memberikan kita makan secara rohani, dan itu membuat kita segar secara iman. Pengertian kita berubah, cara berpikir kita berubah, tingkah laku kita berubah. Itu kalau mendengar firman, itu diukur sampai berapa ketahanan hati yang mendengar firman, bagaimana kelembutan hatinya mendengarkan firman Tuhan. Diukur, saudara. Itu menurut ukuran Tuhan. Yang mengukur itu bukan manusia, Tuhan. Makanya saudaraku, hatimu dan pikiran kita ini harus diarahkan kepada Tuhan. Makanya saya sedang selalu latih diri saya, siapapun yang berubah, saudaraku, saya catat khotbahnya, saudaraku. Saya hargai firman. Haleluya. Saya latih ya, bukan belum sempurna kali, ya belum sempurna kali, tapi saya artinya benihnya itu sudah tumbuh dalam hidup hati saya. Siapapun yang berkhotbah saya harus dengarkan dengan tekun. Ya, makanya khotbahnya Pastor Mose waktu Natal, saudaraku, saya catat itu semua, saudaraku. Oh, luar biasa di hari itu. Saya lihat, ya, itu kalau disiapkan sungguh-sungguh, saudaraku, ya, saya percaya, dan didoakan banyak, saya percaya akan diberkati seorang pendengar. Ya, jangan anak remeh mendengarkan khotbah orang lain. Saya diberkati kali, makanya saya kirimkan dulu pengennya sampai sekarang kan. Kita sudah bilang, kami hapus sudah. Kirimkan dulu pengen. Karena lihat ada persen apa-apanya, PowerPoint-nya ada, berarti bisa. Ya. Ya. Yang diukur mendengar firman. Yang kedua, doa dan penyembahan kita. Amin. Doa dan penyembahan kita diukur. Dan doa penyembahan itu bukan hanya karena minta sesuatu, bukan karena ada pergumulan. Banyak orang berdoa kalau udah panjang kali pergumulannya, banyak panjanglah doanya. Ya, kalau sudah ada pergumulan berdoa, kalau sudah mepet tidak ada uang padahal ada yang mau dibayar, baru doa panjang. Tapi doa itu bukan karena ada itu, tapi karena ada kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Itu akan diukur, saudara, oleh Tuhan dan menurut standar Tuhan. Yang ketiga, pelita emas. Pelita emas itu terbuat daripada emas murni 1 talenta. Amin. Itu murni emas. Itu berbicara kesaksian hidup kita, pelayanan kita,
melayani harus dengan hati yang tulus. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya. Melayani dengan hati yang tulus, ingin supaya orang lain mendengar, diberkati. Kalau kita memuji Tuhan, mimpin pujian, orang lain bisa menyembah Tuhan dalam program kebenaran. Ya, main musik kita dengan musik kita, orang diberkati. Haleluya. Haleluya. Pelayanan yang murni, saudaraku. Ya, jangan karena misalnya diundang khotbah karena PKN udah tahu ditentukan misalnya 100.000 lebih pendek, makanya saya walaupun PK kita dari CDC ini 100.000 nggak ditentukan itu saya khotbah. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, jangan saudaraku. Ya, ada orang waktu di kapal saya melayani, ada orang membisikkan begini, Pak, kenapa pada mengecek kuai? Kata oke, 200.000 dong. Lo perlu ngecek kuai 200.000 dong. Ya 300.000 yang nanti PK, kok sama 8 kali. Ya, saya tidak diukuri itu, saudara. Melayani dengan tulus. Sebagaimana kita dipergunakan Tuhan, lakukanlah itu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi karena waktu kita sudah bersatu, sampai sini firman Tuhan. Masih panjang sebenarnya mau saya sampaikan, cuman gantung karena waktunya kita terbatas. Dipaksakan pun kurang enak juga. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami siang hari ini, Tuhan. Dalam waktu yang sangat singkat ini, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu lah yang mengerjakan terus dalam hidup kami, membuat kami menjadi orang yang beriman kokoh, kuat, tak tergoncang, tak tergeser, Tuhan. Setia sampai akhir, Tuhan, sampai Engkau Tuhan datang menjemput kami. Kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan mempraktekkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur, haleluya. Amin. Amin. Pendeta Nababan untuk berdoa untuk persembahan kita. Bapak Ibu, mari kita serahkan Tuhan. Kami bersyukur Bapa pada saat siang hari ini atas segala kebaikan Tuhan, kembali kami dapat berkumpul memuji memuliakan nama-Mu melalui persekutuan kami di jaringan dua sekota yang ada di tinggi sekitarnya. Kami telah mendapatkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kehidupan kami untuk tetap Tuhan setia dalam mengikut Engkau, bahkan dalam melayani Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran itu akan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, berikan kesehatan dan umur panjang. Berkati seluruh keluarganya, berkati nikah dan buah nikahnya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa yang akan mendahului setiap langkahnya Bapak, sehingga ke depan semakin banyak orang yang akan diselamatkan melalui pemberitaan hamba. Terima kasih Bapak atas segala kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara mengingatkan kami agar kami menjadi pelaku kebenaran itu. Kuatkan, teguhkan hati kami untuk melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Demikian juga kami akan memberikan korban persembahan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati, melayakkan persembahan kami sehingga berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan kami beri haleluya. Amin. Bagian tubuh Dia Tuhan, apapun itu Tuhan, Engkau Allah, jawaban Engkau Allah, campur tangan di dalam hidupnya ya Tuhan, sebab Engkau yang diandalkan ya Tuhan Yesus. Kapanpun dia bertolak dari tebing ini, dalam penyertaan lindungan Tuhan ada tiba di tempatnya juga Jakarta sana, karena Engkau ada bersama dia ya Allah yang ajaib. Bahkan juga Tuhan Yesus, Engkau telah menolong, memperhatikan pekerjaan pelayanan persalanan Bapa hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Nababan ya Tuhan Yesus. Bahkan dalam kerinduannya melesaikan Tuhan pembangunan gereja, Engkau jawaban Bapa, Engkau sumber segala yang kami butuhkan dalam pelayanan, dalam rumah Tuhan ya Allah yang ajaib. Tuhan Yesus baik bagi kami. Bahkan juga
Yesus, kesaksian Bapak selamat Tuhan. Kami berdoa buat anaknya Mikael ya Tuhan Yesus, dalam mempraktekkan diri yang sudah ditempatkan oleh pihak sekolah. Biarlah dia kuat Tuhan, biarlah dia mampu menjalani masa prakteknya, mempraktekkan apa yang dia sudah pelajari di sekolah Alkitab Tuhan. Perlengkapi dia menjadi hamba Tuhan, menjadi pemimpin gereja nantinya lewat dia praktek ya Allah yang ajaib. Tolong dia ya Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Bahkan pelayan ditangani oleh hamba Bapak selamat juga berkati baik Sebulutu, bahkan juga kilometer 12 sudah masih lihat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga berdoa kesaksian Bapak Tumorang, juga Engkau campur tangan ya Tuhan. Engkau telah mendengar setiap pergumulannya ya Tuhan Yesus. Tuhan mengerjakan selanjutnya apa yang dia rindukan dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan ya Tuhan. Tuhan memampukan dia dalam segala hal ya Allah yang ajaib. Tuhan Bapa mengerikan jiwa-jiwa kepada pelayanan yang Tuhan percayakan bagi dia ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu, syukur bagi nama Yesus Kristus. Bahkan kami anggota-anggota sidang, bahkan CDS ya Tuhan yang ada di tempat ini, apapun pergumulan kami, bahkan juga pergumulan tanah Bapa di sorga, Tuhan Engkau jawaban ya Allah yang ajaib. Bahkan pergumulan pembangunan ya Tuhan, rumah Tuhan, pastor ya Allahku, Tuhan campur tangan, Tuhan dulu bekerja. Allah yang memulai pekerjaan Tuhan, kami percayakan kepada Tuhan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kami semua keluarga besar Jaringan 2 Sekota sebagai pemimpin gereja, kami butuh urapan Tuhan. Kami butuh Tuhan mengurapi kami Tuhan, memampukan kami dengan benang yang Tuhan percayakan, dengan berbagai Bapa di surga karakter jemaat yang Tuhan izinkan kami hadapi. Mampukan kami Bapa membimbing mereka lewat firman-Mu, lewat kehadiran-Mu ya Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga Bapa di surga, buat keluarga hamba-Mu Bapak Lengki suami istri, di masa tua mereka yang terganggu kesehatan Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan usia lansia mereka ya Allah yang ajaib. Tuhan memberi kekuatan bagi mereka menjalani setiap hari-hari yang Tuhan izinkan bagi mereka ya Allah yang ajaib. Kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan ada bagi hamba-Mu ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu, syukur bagi-Mu ya Allahku dalam kehidupan kami umat, bahkan kawan-kawan kami yang tidak dapat hadir Tuhan. Bapak seraya mempersiapkan untuk rujuk juga Tuhan istrinya dalam Bapak berobat Tuhan campur tangan. Bahkan yang lain yang tidak dapat hadir juga Engkau lindungi serta ya Allah yang ajaib. Terpuji Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Memimpin ibadah kami sejak permulaan, pertengahan sampai akhir. Kami telah menikmati-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, dan menikmati firman-Mu. Dan bagi-Mu-lah hormat kami, pujian syukur kami. Secara khusus kami berdoa buat keluarga hamba-Mu di tempat ini, Bapak Saudara dan Ibu, dan semua sidang jemaat-Mu. Kau memberkati mereka Tuhan, melimpahkan kasih karunia-Mu, rahmat-Mu di tempat ini, menambahkan bilangan orang-orang yang diselamatkan juga di tempat ini Tuhan. Terima kasih, dan nanti sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kau yang mengantarkan kami dengan selamat, darah-Mu membungkus kami, dan berkat-Mu bergema sekeliling kami.
Haleluya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan, anugerah daripada Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kerana beserta dengan saudara saya hari ini besok sampai Maranatha. Saya semua kita yang percaya katakan amin.